Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-temanku seiman rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah tentang sahabat Nabi yang mulia. Tiada di antara kita yang tidak mengenalnya. Seorang panglima perang, jenderal terbesar dari jenderal-jenderalnya kaum muslimin. Pendekarnya sahabat, panglima perangnya sahabat yang selalu hadir di dalam peperangan bersama Rasulullah. Seorang sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Khalid ibnu Walid radhiyallahu taala anhu. Siapakah Khalid ibnu Walid ini? Beliau adalah Khalid ibnu Walid, seorang Quraisy sama dengan Rasulullah, sama-sama Quraisy dari suku Marsum. Bani Maksum merupakan saingan bagi kabilah Bani Hashim. Quraisy di bawahnya ada kabilah-kabilah kecil. Di antara kabilah yang sangat terkenal adalah kabilah dari Bani Hashim, yaitu kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kabilah Bani Maksum, yaitu kabilahnya Abu Jahal, dan juga kabilahnya Khalid ibnu Walid radhiyallahu taala anhu. Bapaknya Khalid adalah Al-Walid bin Mughirah, gembongnya orang Quraisy. Ibunya bernama Lubabah binti Al-Harits. Dan Khalid punya bibi namanya Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwa Khalid bin Walid hidup dari keluarga kaya, dan sejak kecil Khalid ini dia sudah belajar tentang kuda, sehingga ia termasuk orang yang mahir berkuda, dan dia sangat hebat berperang dengan kuda. Disebutkan hanya dua orang yang bisa berperang dengan menggunakan dua pedang sekaligus sambil menyetir kudanya dengan kedua kakinya. Pertama Khalid bin Walid dan kedua Subair bin Awam. Khalid juga adalah orang yang hebat dalam segala alat perang, jago memanah, jago pakai tombak. Beliau orang Mekah, lahir di kota Mekah. Kunyahnya adalah Abu Sulaiman karena punya anak laki-laki namanya Sulaiman, sehingga beliau adalah Abu Sulaiman. Bapaknya Sulaiman, julukannya adalah Saifullah, pedangnya Allah, Farisul Islam, kesatria Islam, harimaunya setiap peperangan, singanya peperangan, Al-Imam, pemimpin besar, Al-Amir, Al-Khabir, panglima yang agung, Qaidul Mujahidin, pemimpin para mujahidin. Khalid bin Walid itu panglima perang, baik ketika masih kafir dan ketika ia Islam. Jika dia hebat ketika kafir, maka dia akan hebat ketika Islam. Itulah Khalid bin Walid. Saat perang Uhud, perangnya yang mana kaum muslimin tertimpa kekalahan, dan tahukah Anda siapa yang memimpin kafir Quraisy pada waktu itu sehingga kaum muslimin kalah? Dialah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Bagaimanakah keislaman Khalid bin Walid? Khalid bin Walid berbeda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mana mereka awal-awal masuk Islam. Tetapi Khalid masuk Islam menjelang Fatu Makkah. Pada waktu itu Amr bin As bercerita, setelah keluar dari negeri Habasyah, ingat saat Amr bin As kafir, dia diutus pentolan kafir Quraisy untuk melobi Raja Habasyah yaitu Asamah agar mengusir sahabat Rasul yang hijrah ke sana. Setelah dari sana berdialog dengan raja dan tak berhasil melobi Raja Habasyah, dia pulang. Dan di perjalanan dia mikir, sepertinya agama ini benar. Dia ingin menemui Rasulullah. Di tengah jalan aku ketemu Khalid bin Walid, sama-sama pendekar, sama-sama panglima perang. Hal ini sebelum terjadinya Fatu Mekkah. Jadi masuk Islamnya bukan karena terpaksa. Khalid ini berangkat dari Mekkah menuju Madinah, ingin berikrar masuk Islam, sekalian hijrah. Ketemu di jalan sama Amr bin As, dan Amr berkata, mau kemana wahai Abu Sulaiman? Demi Allah, sekarang jalannya sudah nyata, kebenaran bagiku sudah nampak. Orang selama ini kita perangi ternyata dia adalah seorang nabi. Aku akan pergi. Demi Allah, aku tidak akan ke negeri Madinah, kecuali aku ingin masuk Islam, kata Amr bin As. Maka kami bersama Khalid menuju Rasulullah. Maka semenjak itu Khalid bin Walid masuk Islam dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak dia masuk Islam, maka dia mempersembahkan jiwanya, hartanya untuk Islam. Dia serahkan semuanya untuk Islam, untuk menebus kesalahannya dahulu yang pernah memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan Khalid bin Walid sangat banyak sekali. Yang pertama, keutamaan Khalid bin Walid, Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat bahwa Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang Allah yang terhunus untuk leher-leher orang kafir, untuk kepala-kepala orang kafir. Bagaimana ceritanya Khalid itu dijuluki pedang Allah? Bukankah seluruh para sahabat Nabi itu membela Islam?
Bukankah para sahabat itu ikut perang? Tapi kenapa Khalid bin Walid saja yang dijuluki Saifullah, pedangnya Allah yang terhunus? Arti terhunus adalah pedang yang terlepas dari sarungnya, mengarah kepada orang kafir. Yang ngomong ini Rasul, bahwa Khalid adalah pedang Allah yang terhunus untuk kepala-kepala orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu hari memerintahkan sahabat untuk siap berperang, namanya perang Mu'tah. Dan perang Mu'tah ini musuhnya bukan kafir Quraisy. Kalau kafir Quraisy masih kecil, kalau perang Mu'tah ini musuhnya adalah Romawi Raya. Pada waktu itu tidak ada imperium yang menandingi dua imperium besar, Romawi dan juga Persia. Kekuatan besar pada waktu itu, perang tidak sebanding teman-teman. Rasulullah dan pasukan kaum muslimin yang sedikit jumlahnya mau melawan raksasa dunia pada waktu itu Romawi. Bayangkan, Mesir dulu jajahannya Romawi, punya kerajaan namanya Mukaukis, dan Habasyah Kristen, nama rajanya Najasyi, itu juga persemakmurannya Romawi. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Romawi pada waktu itu sampai menembus Afrika, saking luasnya. Kemudian kaum muslimin yang sedikit hanya 3.000 pasukan melawan tentara Romawi, raksasa dunia dengan 200.000 pasukan bersenjata lengkap. Rasulullah bisa merasakan dahsyatnya perang ini, sampai-sampai Rasulullah menunjuk 3 komandan. Tidak pernah Rasulullah menyiapkan perang dan menyiapkan 3 panglima kecuali pada perang Mu'tah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian nanti akan dipimpin oleh Sa'id bin Harithah, mantan anak angkatnya Rasulullah, lelaki yang sangat dicintai Rasul sejak kecil diasuh Nabi. Kalau nanti dalam perang ini Sa'id bin Harithah gugur, maka panji Islam akan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Dan kalau Ja'far gugur, panji perang dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Maka berangkatlah pasukan melawan tentara Salib, tentara Romawi. Dalam perang ini terjadi pertempuran sengit. Sebelum perang, para sahabat melihat musuh itu kayak banjir. Dilihat para sahabat jumlah mereka banyak sekali. Akhirnya para sahabat saling berkata, gimana ini? Apa baiknya kita kirim surat kepada Rasulullah agar Rasulullah menambah pasukan kaum muslimin? Tidak mungkin kita melawan pasukan raksasa, banyak sekali. Bagaimana kita bisa menang? Langsung Abdullah bin Rawahah mengatakan, jangan. Selama ini kita berperang bukan karena jumlah. Peperangan inilah yang kalian datang karena ingin mencari kesyahidan. Ada 2 pilihan. Kita memperoleh kemenangan atau mati sebagai seorang syahid syuhada. Peperangan inilah yang kita cari. Untuk apa kita di dunia ini kalau tidak mencari kesyahidan? Akhirnya para sahabat sepakat dengan pendapat Abdullah bin Rawahah. Terjadilah perang yang tidak seimbang, sehingga komandan perang yang ditunjuk pertama Rasulullah yaitu Sa'id bin Harithah gugur. Saat itu Rasulullah tidak ikut perang. Rasulullah di Madinah. Rasulullah di depan para sahabat yang tidak ikut perang berkata, sekarang Sa'id gugur. Seperti lihat siaran langsung, dan sekarang bendera panji dibawa oleh Ja'far. Ja'far membawa bendera, ditebas tangannya Ja'far, lepas tangan kanannya Ja'far, lalu diambil dengan tangan kirinya, ditebas lagi, sehingga kedua tangan Ja'far hilang keduanya. Kemudian Ja'far gugur. Makanya Ja'far ini dijuluki At-Thayyar, lelaki yang terbang di surga. Saya melihat Ja'far terbang ke sana kemari dengan sayapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti lengannya dengan sayap, terbang ke surga sesuka hatinya. Janganlah kalian mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tidak, akan tetapi mereka mendapat rizki di sisi Allah. Kata Rasulullah setelah Ja'far gugur, bendera panji perang dibawa oleh Abdullah bin Rawahah, komandan perang yang ketiga. Maka aku melihat, kata Nabi, Abdullah bin Rawahah gugur. 3 komandan yang ditunjuk Nabi semuanya gugur. Setelah itu Rasulullah sedih, bahkan dalam riwayat Rasulullah menangis ketika menceritakan 3 sahabat kesayangannya itu gugur. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku melihat bendera panji perang Islam diambil oleh Syaiful min Suhufillah, pedang di antara pedang Allah yang terhunus. Ya Allah, bendera Islam dibawa oleh pedang-pedangmu ya Allah. Tolonglah dia. Maka apa yang terjadi? Khalid ibn Walid mengatur strategi perangnya. Bagaimana caranya agar pasukan yang sedikit ini bisa mundur, melepaskan diri dari kurungan orang-orang kafir yang sangat melimpah ruah pada waktu itu. 200.000 pasukan Romawi itu bingung-bingung ngadapin kaum muslimin ketika perang Mu'tah. Seakan-akan pasukan kaum muslimin tidak ada habisnya. Akhirnya kaum muslimin berhasil lolos dan mengurangi kekalahan.
Semenjak kejadian itu, Khalid bin Walid dijuluki Syaiful min Syuhufillah, pedang di antara pedang-pedang Allah yang Allah timpakan kepada leher-lehernya orang kafir. Perang Mu'tah itu secara zahir kalah, tapi di balik itu banyak keuntungannya untuk Islam. Semenjak kejadian itu, secara politik, kaum muslimin ratingnya naik berkibar-kibar. Semenjak berhasil menantang Romawi, terlepas dari kalah apa menang, peperangan itu diukur sejarah, diriwayatkan seantero dunia. Muhammad dan para sahabat yang sedikit melawan pasukan Romawi yang raksasa, sehingga kaum muslimin mempunyai kedudukan tinggi di mata dunia. Sehingga kafir Quraisy yang dulu menghina Nabi dan sahabat Nabi, mengintimidasi, tidak berani sekarang. Kemudian, sepeninggalnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Pada saat itu banyak orang-orang murtad, maka Khalid bin Walid ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menumpas nabi-nabi palsu dan para pengikutnya. Di antaranya adalah Musailamah Al-Khazzab. Khalid sebagai jenderal penumpasan nabi palsu, dan Khalid bin Walid pernah diutus Abu Bakar As-Siddiq pergi ke negeri Irak untuk menaklukkan Irak, Persia. Maka berangkatlah Khalid bin Walid dengan 9.500 pasukan menuju negeri Irak. Dan dalam perang itu, dengan cepat Khalid bin Walid memenangkan peperangan, dan Khalid tidak pernah kalah dalam peperangan. Khalid itu 1 banding 100 orang, teman-teman. Setelah berhasil menaklukkan Irak, masih di negeri Irak, ternyata pecah peperangan di Syam. Siang itu, pada waktu itu dikuasai Romawi. Ini peperangan kedua kaum muslimin dengan Romawi setelah perang Mu'tah. Namanya adalah Perang Yarmuk. Khalid bin Walid pada saat itu dikirimi surat kilat oleh penunggang kuda yang isi suratnya meminta Khalid untuk segera ke Syam, membantu saudara-saudaramu yang ada di Syam. Mereka membutuhkan pertolongan. Syam kalau sekarang itu Palestina, Suriah, Yordania, dan Libanon. Maka Khalid bin Walid bertanya, di mana jalan tercepat menuju Syam? Dikatakan salah seorang prajuritnya ini, jalur perjalanan menuju Syam, hanya jalannya agak lama, jauh. Kalau mau cepat ke Syam kita harus lewat gurun pasir yang panas menganga itu. Itu lebih cepat, hanya saja di tengah gurun pasir sana kita harus menemukan sebuah pohon sebagai patokan jalan menuju Syam. Kalau tidak menemukan pohon itu, maka kita akan tersesat, kehabisan bekal, dan binasa. Bahkan Khalid bin Walid mengatakan, kita akan mengarungi lautan padang pasir. Padahal sudah dibilangi kau akan binasa. Khalid tidak peduli demi saudaranya yang membutuhkan pertolongan di Syam. Khalid bin Walid membawa pasukannya melewati gurun pasir. Ternyata di tengah jalan habis air sama sekali. Satu tetes pun tidak ada. Gimana cara mereka keluar dari sana? Apa yang dilakukan komandan perang Khalid bin Walid? Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya untuk menyembelih unta-unta. Ternyata unta-unta itu menyimpan air di dalam punuknya. Maka disembelilah unta-unta itu, kemudian dikeluarkan airnya, diminum sama sahabat-sahabat Nabi. Itu penderitaannya luar biasa, teman-teman. Lanjut lagi, berangkat terus sampai ke Syam. Tibalah pasukan Khalid bin Walid ke negeri Syam dalam perang Yarmuk. Pada waktu itu jumlah kaum muslimin sekitar 30.000 sampai 45.000 orang. Sedangkan jumlah tentara Romawi saat itu 240.000 pasukan. Lagi-lagi perang yang tidak sebanding. Maka datanglah jenderalnya Romawi. Ada yang mengatakan namanya Jos, ada yang mengatakan Mahan. Mahan ini datang kepada Khalid dan mengatakan, "Ya Khalid, kami tahu kalian itu bangsa Arab, bangsa yang di negerinya tidak ada apa-apa, tandus, gersang. Kalian kesini cari makan. Sudah, pulanglah. Bawa prajuritmu, kita tidak usah perang. Hitung prajuritmu, setiap prajuritmu akan kami kasih 10 dinar. Tahun depan kamu kesini datang lagi, kami kasih lagi 10 dinar per orang." Apa yang dikatakan Khalid bin Walid? Bukan karena itu kami datang kemari, wahai jenderal. Demi Allah, kami adalah bangsa peminum darah, dan kami mendengar darahnya orang Romawi adalah darah terlezat di muka bumi. Maka kami datangkan kepada kalian kaum yang mencintai kematian, sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Mendengar itu, takut jenderal Romawi. Gemetar dia mendengar perkataan Khalid bin Walid. Dalam riwayat, nanti jenderal Romawi ini masuk Islam. Ditanya lagi sama jenderal ini. Penasaran dia, kenapa orang-orang Islam menjulukimu pedang Allah? Bayangkan, orang Romawi tahu julukan Khalid bin Walid. Itu kan menunjukkan bahwa Romawi punya intelijen yang banyak. Saya mendengar bahwa orang-orang Islam itu menjuluki kamu dengan sebutan pedang Allah.
Apakah Tuhanmu menurunkan pedang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus diberikan kepadamu? Lah, tidak, kata Walid. Lalu kenapa kamu dijuluki pedang Allah? Kami adalah kaum jahiliyah. Allah datangkan kepada kami utusan seorang nabi kepada kami. Kemudian kami beriman kepadanya, mentauhidkannya. Maka kami beriman kepadanya dan kami berperang di jalan Allah. Sejak itulah kami dipanggil pedangnya Allah. Itulah jawaban Khalid ibn Walid. Terjadilah pertempuran dahsyat pada waktu itu. Dan dalam riwayat kaum muslimin pada waktu itu berhasil membunuh 120.000 pasukan Romawi. Dihancurkan sehancur-hancurnya sama Khalid dan pasukannya. Setelah Abu Bakar wafat, yang jadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Ternyata setelah itu di zaman Umar menjadi khalifah, Umar kirim surat kepada Khalid dan memecat Khalid bin Walid menjadi panglima perang. Sebelumnya Abu Bakar itu sudah dilobi sama Umar, "Ya khalifah, tolong copot Khalid. Saya melihat dalam pedangnya itu ada kecepatan. Saya khawatir," kata Umar. Bukan membenci. Tidak, Umar tidak pernah membenci dan tidak pernah iri sama Khalid. Tapi melihat Khalid ini terlalu cepat, sangat luar biasa. Dan memang pada waktu itu perang, kalau ada Khalid selalu menang. Nah, Umar ini khawatir Khalid dijadikan jimat sama sahabat. Misal mau perang, oh ada Khalid, kita pasti menang. Nah, Umar tidak senang kalau ada yang mengkultuskan seseorang. Dijawab sama Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu, "Aku tidak akan pernah menyarungkan pedangnya Allah yang sudah dihunuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang kafir. Tidak Umar, tidak akan." Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menyelisihi 1 senti pun dari apa yang dibawa Rasulullah. Tidak mau mengutak-atik apa yang ditetapkan Rasul. Ketika Abu Bakar wafat, langsung Umar jadi khalifah. Langsung kirim surat kepada Khalid bin Walid. Pecat Khalid, diganti menjadi Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ketika membaca surat yang diterima sama Abu Ubaidah bahwa dirinya telah diganti, maka Khalid bin Walid berkata di depan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid berkata di depan para sahabat yang ikut perang, "Telah diutus panglima perang untuk kalian, bukan aku lagi. Dia adalah Aminul Hasil Ummah, manusia yang paling terpercaya dari umat ini. Dia adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah dijamin masuk surga oleh Rasulullah." Setelah itu Abu Ubaidah menyambung omongannya Khalid dan berkata, "Adapun aku juga pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Khalid bin Walid, pedang di antara pedang-pedang Allah. Sebaik-baiknya saudara adalah Khalid, saling memuji, tidak sikut-sikutan, karena mereka dulu berjuang untuk Allah, bukan untuk jadi tokoh.'" Kemudian termasuk keutamaan Khalid adalah rasa takutnya kepada Allah dan segera kembali kepada kebenaran jika dirinya salah. Cepat taubat kalau dirinya merasa salah. Ada cerita, suatu waktu ada masalah antara Khalid dan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir jauh duluan masuk Islam daripada Khalid. Kata Khalid, "Aku tidak punya masalah dengan Ammar dan aku marahi Ammar sejadi-jadinya. Aku marahi habis-habisan dia, aku kerasi perkataanku." Maka Ammar sedih dan datang ke Rasulullah. "Mengadukan diriku," kata Khalid. "Ya Rasulullah, Khalid telah melukai perasaanku." Tak lama kemudian Khalid juga datang ke Rasulullah. Khalid berkata, "Ya Rasulullah, Ammar itu begini, begini. Terus marah-marah Khalid itu. Ammar itu begini, Ammar itu begini. Sedangkan pada waktu itu Rasulullah diam. Setelah itu Ammar menangis. "Ya Rasulullah, tidakkah kau melihat sikapnya Khalid padaku ya Rasulullah?" Kemudian Ammar bin Yasir pergi. Maka Rasulullah mengangkat kepala dan berkata kepada Khalid, "Barang siapa menyakiti Ammar, berarti dia menyakiti Allah. Barang siapa memusuhi Ammar, berarti dia memusuhi Allah. Barang siapa yang membuat Ammar marah, berarti dia membuat marah Allah." "Demi Allah," kata Khalid, "setelah itu aku keluar dari majelisnya Rasulullah. Aku mencari Ammar. Tidak ada yang lebih aku cintai," kata Khalid pada waktu itu melebihi ridhonya Ammar. Dia datang ke Ammar minta maaf. Para sahabat, kalau Rasulullah sudah ngomong, enggak berani bantah. Ammar bin Yasir siapa dibandingkan Khalid bin Walid? Menurut dari segi status sosial, Khalid bin Walid itu panglima perang, jenderal, sedangkan Ammar mantan budak. Dari status sosial mungkin tidak selevel. Saya tidak berbicara tingkat keimanan di mata Allah, tapi dari tingkat sosialnya itu tidak selevel. Tapi itu semua dibuang oleh Khalid bin Walid. Kemudian juga Rasulullah memuji Khalid bin Walid. Kata Abu Hurairah, "Aku pernah bersama Rasulullah keluar tiba-tiba dari kejauhan.
terlihat Khalid bin Walid. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, lihat siapa yang datang ini. Maka aku menjawab, yang datang adalah Khalid bin Walid ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sebaik-baik hambanya Allah ya orang ini, Khalid bin Walid. Rasulullah juga mengatakan, sebaik-baik hamba Allah dan sebaik-baik saudara adalah Khalid, Saiful min syuhufillah, pedang di antara pedang-pedangnya Allah yang Allah hunus di depan kepala-kepala orang kafir. Dipuji Rasulullah di depan para sahabat. Kemudian juga termasuk keutamaan Khalid bin Walid ialah beliau yang berhasil membunuh Uzza. Pada waktu itu Fathul Mekkah, penaklukan kota Mekah, itu berhala-berhala di samping Ka'bah dipecahin sama Rasul dan para sahabat, dihancurkan. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Khalid untuk pergi ke Uzza. Uzza itu berhala tapi bukan patung. Uzza itu pohon kurma yang sangat besar, disembah sama orang-orang. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Khalid, segera pergi dan hancurkan Uzza. Jadi ada pohon besar dikasih kain, dibuat penyembahan, dibuat rumah-rumahan. Maka Khalid berangkat ke rumah-rumah itu, dihancurkan sama Khalid. Setelah hancur-hancur semuanya, maka Khalid datang ke Rasulullah, mengabarkan bahwa misi telah dilaksanakan. Kata Rasulullah, irji, kembali ke tempat itu, kamu belum melakukan apa-apa. Heran Khalid, padahal sudah dihancurkan. Akhirnya berangkat dan diperiksa lagi oleh Khalid. Ternyata di sana muncullah seorang wanita jelek, rambutnya acak-acakan. Lah, ini yang namanya Uzza itu, setannya, penunggunya pohon ini, dibunuh sama Khalid, ditebas kepalanya dan mati. Kemudian yang terakhir teman-teman, Khalid bin Walid ini wafatnya tidak di medan jihad. Puluhan perang, tubuhnya penuh dengan luka, tubuhnya ini penuh dengan sabetan pedang, lesatan anak panah, kena tombak, tapi wafatnya tidak di medan jihad. Wafatnya itu di kasur, sampai beliau mengatakan, aku berjuang, mungkin ratusan atau puluhan peperangan. Aku berjuang seperti singa, dan aku ingin mati di jalan Allah. Tapi Allah mentakdirkan aku mati di atas ranjang. Pertanyaannya, kenapa kok Khalid tidak mati di medan perang, tapi Khalid kok matinya di kasur? Hikmahnya adalah karena Khalid bin Walid itu pedangnya Allah. Seandainya Khalid itu mati di medan perang, nanti orang kafir ngomong, pedangnya Allah patah, mati, dan Allah tidak ingin itu terjadi. Allah tidak mau orang mengatakan pedangnya Allah tewas, karena pedangnya Allah tidak boleh kalah. Makanya Allah takdirkan beliau tidak mati di medan jihad, supaya orang tidak berkata pedang Allah dikalahkan. Sehingga sampai mati, Khalid bin Walid statusnya jenderal yang tidak pernah kalah perang. Dan Khalid antara perkataannya yang luar biasa adalah, wallahi kata Khalid, aku menunggu di malam hari yang dingin untuk menunggu esok hari menyerang musuh. Wallahi, lebih aku cintai daripada kemantinku dibawa ke diriku. Aku melebihi cintaku dari anak pertamaku yang baru lahir. Maksudnya, aku lebih senang malam yang gelap gulita yang dingin untuk menunggu menyerbu musuh. Itu membuatku sangat gembira, kata Khalid. Berarti saking cintanya dengan jihad fisabilillah. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah Khalid bin Walid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.